Absen dulu ya. Adila Febriani, Akbar Faras, Alwi Muhammad Nur, Astia Chandra, Azri Mardatila, hadir Bu. Dina Tika Nakir, hadir Bu. Nurul Syah Ramadhani, hadir Bu. Muhammad Hafiz, hadir Bu. Salwa Safitri, hadir Bu. Cynthia Reva Maharani, Zakia juga, Muhammad Naufal, Rashid, hadir Bu.
Farel Hardian, Febian Rizky, Nabila Baik Rohana, Liana Demo, Nadratul Asifah, Safira Jihani, Rizky Hidayat, Muhammad Zaki. Nah, materi minggu lalu ada yang tahu nggak kita bahas tentang apa? Apa tuh? Nah ya, tentang perangkat lunak atau software ya. Materi minggu ini kita membahas tentang sistem komputer. Sebelumnya ada yang tahu apa itu sistem komputer? Nah ya, kita bahas dulu ya. Keluarkan catatannya. Kita keluarin definisi sistem komputer. Sistem komputer merupakan sekumpulan perangkat komputer yang saling berkaitan dan berinteraksi antara satu sama lain untuk menjalankan sebuah proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang sangat dibutuhkan oleh penggunanya. Perangkat-perangkat yang terdapat di dalam sebuah sistem komputer yaitu terdiri dari hardware, software, dan firmware. Banyak. Nah, udah paham apa itu sistem komputer? Udah. Coba kepada Lili ulang kembali apa itu definisi sistem komputer. Definisi sistem komputer adalah sistem komputer merupakan sekumpulan perangkat komputer yang definisi sistem komputer adalah sistem komputer merupakan sekumpulan perangkat komputer yang saling berkaitan dan berinteraksi antara satu sama lain untuk menjalankan sebuah proses pengolahan data, sehingga dapat menghasilkan suatu informasi yang sangat dibutuhkan oleh penggunanya. Adalah definisi sistem komputer. Di dalam sistem komputer itu ada struktur dan fungsi komputer. Yang pertama ada input device, ada output device, I/O port, CPU, dan memori. Nantinya kita akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada input device atau biasa yang disebut dengan alat masukan. Input device adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer seperti keyboard dan mouse. Contohnya bisa kita lihat di sini itu ada keyboard, ada mouse, dan mic, kamera, dan lain-lain sebagainya. Lalu yang kedua yaitu ada namanya output device atau alat keluaran. Adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Keluarannya dapat berupa hard copy, soft copy, ataupun berupa suara. Contohnya itu seperti printer, monitor, dan speaker. Lanjut, yang ketiga yaitu ada I/O port. Nah, bagian ini tuh biasa digunakan untuk menerima ataupun mengirim data keluaran sistem. Peralatan input dan output di atas terhubung melalui port ini. Gambarnya seperti ini. Saling terhubung mereka. Ada PS2 port paralel, firmware, sound card, serial, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu ada CPU, Central Processing Unit, atau biasa yang disebut CPU merupakan otak sistem komputer dan memiliki dua bagian fungsi operasional, yaitu ada ALU, Arithmetical Logical Unit, sebagai pusat pengolahan data, dan CU, Control Unit, sebagai mengontrol kerja komputer.
internal yang biasa disebut dengan RAM, dan memori ROM, read only memory. Memori internal berupa RAM yang berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu. Dan ROM itu yaitu memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer pertama kali dinyalakan. Nah, yang terakhir ada prosesor. Ada yang tahu prosesor itu apa? Tahu. Ya. Nah, prosesor itu adalah komponen utama atau otak dari laptop atau komputer. Prosesor terletak tepat di tengah motherboard. Prosesor memiliki fungsi yang penting bagi seluruh operasi perangkat komputer karena semua perintah dimulai dari prosesor. Nah, itulah tadi penjelasan tentang sistem komputer. Udah paham apa itu tentang sistem komputer, bagian-bagian sistem komputer dan beserta fungsinya? Sudah. Salah satu orang, Aziza, apa itu prosesor? Prosesor adalah komponen utama atau otak dari laptop komputer Anda. Prosesor terletak tepat di tengah motherboard. Prosesor memiliki fungsi yang penting bagi seluruh operasi perangkat komputer karena semua perintah dimulai dari prosesor. Itulah tadi arti prosesor. Pengertian prosesor ya. Berhubung kalian sudah paham semua tentang materi sistem komputer, tugasnya kita buat kelompok aja ya. Iya. Satu orang bagi 4 kelompok. Ya, benar. Ibu yang bagikan kelompok atau kalian yang bagikan? Ibu.
printer untuk menyajikan tulisan dan gambar ke media data seperti kertas dalam berbagai ukuran, webcam untuk mengambil gambar atau merekam saja, monitor untuk menampilkan hasil proses dari komputer dalam bentuk teks, gambar ataupun video secara visual, speaker untuk menyampaikan suara yang jelas dan sebenar dari perangkat tersebut. Nggak tahu kalau nggak tahunya sama. Ya, Contohnya adalah untuk mengarahkan, memindahkan dan memilih teks di area sumber. Jadi, tidak perlu